Gedekno ya Pak, gedekno. Kemari profil langsung nang visi misi ya, nggak usah letak-letak, nggak usah ya Pak. Oke, monggo, sampun. Nanti kalau bercuap-cuap cek nom laku sampai tutup visi misi ya. Ini ada sosialisasi dari Madrasa Ibtidaiyah Barukalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Wanita Karangbendo, yang saya hormati Ibu Dewan Guru TK Dharma Wanita Karangbendo serta ibu-ibu wali murid TK Dharma Wanita Karangbendo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini yang sempat gerimis tadi ya, alhamdulillah saat menikah sudah cerah, matahari sudah terbit lagi. Kita dapat menghadiri acara sosialisasi dari kami MI Darul Falah Karangbendo dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat merasakan indahnya iman. Ibu-ibu sekalian, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya menyampaikan sosialisasi dari madrasah kami akan memperkenalkan diri dulu nggih. Nama saya Ibu Indah Fajarwati, dan di depan saya ini Ibu Musrifah, sedangkan yang di depannya laptop ini Ibu Pak Muslimin, maaf, Pak Muslimin. Jadi kami bertiga dari Madrasah Ibtidaiyah Darul Falah Karangbendo ingin mensosialisasikan tentang madrasah kami. Saya yakin untuk masalah tempat jenengan insya Allah sudah tahu nggih, di dekatnya Masjid Darul Falah Karangbendo, dan masuk di belakang. Kalau di depannya kan Alia nggih, di belakang itu sekolah kami. Kami akan menyampaikan sedikit perkenalan tentang madrasah kami. Di madrasah kami mempunyai ada profil madrasah. Yang pertama akan saya sampaikan tentang visi misi. Jadi kami mempunyai tujuan di madrasah kami, yaitu untuk masalah sejarah mungkin nanti bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit. Letak geografinya gini agak paham karena sudah tinggal di Karangbendo. Saya langsung ke visi dan misinya, karena biasanya tujuan kita memasukkan anak-anak kita ke sekolah itu tujuannya adalah di madrasah kami yaitu terwujudnya kader bangsa yang bertakwa, cerdas, intelektual, dan berprestasi. Maksudnya adalah maksud dari visi ini adalah unggul dalam menjalankan ajaran agama, unggul dalam budi pekerti dan akhlak mulia, unggul dalam informasi dan komunikasi berbasis IT, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Jadi akan saya jelaskan visinya ini itu merucut ke misinya. Mohon Pak, misinya yaitu yang pertama, untuk mewujudkan visi tersebut, maka yang pertama meningkatkan ketaatan siswa dalam menjalankan ajaran agama Islam melalui pembelajaran yang efektif dan kegiatan-kegiatan agama. Untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan kegiatan apa di madrasah kami. Tentunya namanya aja madrasah, otomatis pelajarannya agamanya lebih banyak.
ada 5 bidang studi pelajaran agama, yaitu yang pertama adalah agama Al-Quran Hadis. Di sini kita belajar mengaji agama surat pendek dan mengaji tentang tajwid ada juga di situ. Yang kedua fikih mempelajari tentang muamalah. Jadi kegiatan kita sehari-hari yang berhubungan dengan agama itu fikih. Yang ketiga yaitu adalah akidah akhlak. Maka di sini diajari anak-anak untuk berakhlakul karimah. Bagaimana sikap kita ketika sholat, adab masuk masjid, keluar masjid. Bagaimana mempunyai akhlak yang terpuji, menghindari akhlak tercela, itu semua ada di pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya yaitu SKI atau Sejarah Kebudayaan Indonesia. Sejarah Kebudayaan Islam. Sebagai orang Islam tentunya kita harus tahu tentang sejarah. Bagaimana Islam itu berdiri di Indonesia. Jadi makanya anak-anak juga diajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya bahasa Arab. Karena kita mengaji Al-Quran pun menggunakan bahasa Arab, maka kita setidaknya sedikit tahu tentang bahasa Arab. Jangan khawatir, waduh bahasa Arab ini pasti susah. Boten. Karena kita mengajarinya bertahap, nggih. Jadi mulai kelas 1 itu tentang kosakata dulu, mengenalkan tentang kosakata bahasa Arab. Gak langsung ujuk-ujuk diajari ngomong bahasa Arab panjang, boten. Karena semuanya bertahap. Karena kita tahu kayak kelas 1 masa harus disuruh nulis bahasa Arab yang panjang, boten. Hanya bahasa Arab yang kecil tentang kosakata aja, buah, tentang perlengkapan di kelas seperti itu. Dilanjutkan begitu, baru nanti kelas 4, 5, 6 kita dikenalkan tentang percakapan dalam bahasa Arab atau muhadasah seperti itu. Jadi itu tentang yang nomor 1 tadi ya. Untuk yang misi nomor 2, menciptakan perilaku dan tutur kata yang sopan. Nah ini pastinya kita akan mengajar tentang akhlak tadi yang saya bilang Ibu, tentang akidah akhlak tadi. Kita juga mengajari anak-anak untuk selalu bersikap sopan, baik kepada temannya, kedua orang tuanya, ataupun kepada orang yang lebih tua dari sekitarnya. Saya lupa, untuk meningkatkan kegiatan keagamaan tuh ada kita setiap hari sholat duha. Nanti akan dilihatkan foto-foto kegiatan kami, ya. Saya jelaskan dulu. Pertama adalah kegiatan sholat duha. Kalau pagi hari ada pembiasaan. Pembiasaannya apa? Yaitu kita membaca Asmaul Husna. Dilanjutkan dengan mengaji surat pendek. Mulai surat Al-Ikhlas, Anas sampai An-Naba, mulai hari Senin sampai hari Sabtu, bertahap, okay? Jadi tujuan kami adalah nanti ketika lulus, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Darul Falaq Alamundo bisa hafal atau hafiz juz 30. Itu target kita. Kenapa setiap hari ada hafalan juz 30 dalam 1 minggu? Itu nanti ada setoran. Iya, ibu-ibu setoran ke dewan gurunya, ke wali kelasnya, ada catatannya. Si A sudah hafal sampai mana itu nanti dijelaskan. Oke. Selanjutnya ada jamaah sholat duhur, ya. Setiap duhur kita sholat berjamaah. Jadi berjamaah sholat duha dan sholat duhur. Selanjutnya itu menumbuhkan semangat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Di madrasah kami untuk ujian itu kita sudah menggunakan IT, yaitu menggunakan HP. Jadi nggak pakai tulis. Tujuannya apa? Biar anak-anak mengenal bahwa ada pengetahuan yang lebih canggih, nggak hanya menulis. Jadi pakai HP pun bisa dikerjakan. Jadi pakai teknologi, karena sekarang kan sistemnya sistem digital ya ibu-ibu. Kalau kita HP-nya anak-anak udah smartphone, HP-nya sudah smartphone, maka siswanya juga harus smart, harus pintar juga seperti HP-nya. Saya yakin ibu-ibu sak menika sudah pegang HP yang smartphone Android semua. Nggih, sak menika sampun pegang HP Android semua nggih? Ya, pastinya begitu. Karena perkembangan zaman sekarang udah era digital, jadi banyak pakai HP. Nah, makanya kita pun harus menggunakan perkembangan teknologi itu, nggak mau ketinggalan ya, nggak mau ketinggalan. Kita pakai ujian menggunakan sistem digital tersebut. Jadi
Jangan khawatir nanti ruwet, boten. Karena kami siap mendampingi anak-anak yang masih belum paham. Kami nggak akan meninggalkan anak-anak mengerjakan sendiri. Kalau ada kesusahan, kami siap mendampingi anak-anak. Begitu, nggih. Monggo saya lanjutkan tentang proses belajar yang secara efektif dan tuntas, melaksanakan bimbingan secara program. Itu kita laksanakan sesuai dengan jadwal. Kita membuat jadwal pelajaran, sesuaikan dengan kebutuhan siswa mulai kelas 1 sampai kelas 6. Yang pasti kita tidak akan ketinggalan tentang kurikulum, ya Ibu-Ibu. Kita akan selalu update tentang kurikulum. Sekarang kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di MI kami pun menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ketika memang kita selalu mengikuti program pemerintah. Ketika kelas 1 dan 4 kurikulum Merdeka, kita ikut kurikulum Merdeka. Jadi selalu mengikuti atau update tentang kurikulum. Jadi kita nggak kelihatan. Masih ada beberapa madrasah yang masih menggunakan K13. Alhamdulillah, madrasah kami sudah mengikuti anjuran pemerintah hingga di kelas 6, mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan kemarin pun kita sudah mencoba untuk mempelajari, mengaplikasikan ke siswa bagaimana kurikulum Merdeka itu. Tentang mengoptimalkan kegiatan olahraga dan seni. Di MI kami itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi siswa yang mempunyai bakat di bidang olahraga maupun seni kita menampung. Kami siap untuk olahraga, yaitu olahraga badminton. Ada tenis meja, juga ada voli, sepak bola, lari, catur. Anak kelas 1 sudah ada pinter catur. Itu ada cewek anaknya udah pinter main catur. Setiap hari istirahat, Bu, pinjem papan catur. Mainnya bukan sama teman kelas 1 sama kelas 1-nya. Kelas atas, kelas 2 dan kelas 3 ditantang sama dia. Keren pokoknya anak-anak sekarang, ya. Jadi ibu-ibu, untuk seninya kita juga menyiapkan guru yang mempunyai sesuai dengan keahliannya. Kaligrafi, kita mendatangkan guru kaligrafi. Melukis, kita mendatangkan guru melukis. Dan untuk seni yang lainnya, pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Alhamdulillah untuk 3 pidato ini guru-guru kami sudah bisa melatih anak-anak yang berbakat hingga sampai ke porseni tingkat kabupaten. Kemarin alhamdulillah kita sudah sampai ke kabupaten, sempat juga, tapi walaupun tidak ke provinsi itu, tapi kita sudah juara 2 di kabupaten. Pernah seperti itu, okay? Jadi juara-juara nanti juga akan disampaikan di profil selanjutnya tentang kejuaraan yang pernah kita capai. Selanjutnya, Pak Min, selanjutnya. Baik, ini adalah, saya yakin ketika lewat di madrasah, lihat ada papan seperti ini. Ini adalah foto papan nama madrasah, karena di sana ada mulai Aliyah sampai MI. Maaf, dari MI sampai PAUD ya. PAUD, RA, MI, MTS, Aliyah. Semuanya jadi satu dalam Yayasan Darul Falaq Karangmendung. The next. Sama Niko, foto-fotonya tempat kami ini mulai diri. Jadi di gerbang depan ini setiap pagi kita menyambut datangnya siswa. Jadi siswa datang dari gerbang depan ini. Okay? Jadi masuk di sini, kami menyambut siswa-siswi di sini. Ini adalah foto gerbang depan. Nah, ini adalah selanjutnya. Ini adalah sekolah kami, madrasah kami, okay? Madrasah kami. Ini fotonya. Jadi di bagian belakang bisa lewat pintu belakang kalau menjemput, tapi kalau berangkat lewat depan semua. Kalau menjemput bisa lewat pintu belakang. Dan kami juga mempunyai transportasi untuk kelas 1 yang rumahnya jauh, bisa diantar pulangnya. Jadi kalau berangkat yang sewu dengan antar piyambak, tapi kalau pulang bisa kita mengantarkan ke tempatnya. Karena biasanya terbentur dengan kerja, sehingga orang tua untuk menjemput nggak ada waktu, sehingga kami siap untuk mengantarkan yang rumahnya jauh. Begitu. Itu termasuk fasilitas dari kami.
Selanjutnya yaitu saat menikah foto gedungnya. Ada ini ruang kepala sekolah dan ada juga ruang guru. Dan ruang itu foto-foto piala prestasi kami. Alhamdulillah sudah banyak sekali dari tahun ke tahun terus bertambah. Ini adalah tenaga pendidik, operator 1, perempuannya gurunya 7 orang, laki-lakinya 5 orang, jadi jumlahnya 14 orang. G. Struktur organisasi sekolah kami. Jadi ibu-ibu, di sekolah kami itu kami berusaha ada fasilitas, yaitu ada UKS, juga ada kantin. UKS ini fungsinya saya yakin bahwa ibu-ibu sudah tahu juga untuk kesehatan. Kami bekerja sama dengan puskesmas. Setiap 1 semester itu ada screening, berarti tes periksa telinga, mata, terus mulut ya, juga kebersihannya itu kita juga selalu dipantau ya, Kalau memang misalnya kayak kemarin ada telinga siswa kita yang sudah kering, itu kotorannya harus dirujuk ke puskesmas. Jadi ada rekom dari puskesmas untuk dirujuk ke puskesmas. Jadi begitu. Lanjutnya Pak Min. Saya dikasih waktu berapa menit ya Bu? 5 menit. Ya. Oke, sambung sini. Saat menikah foto ruang guru. Dan ini adalah daftar piket kantor. Jadi guru pun ada piketnya juga. Ada tugasnya. Jadi tiap pagi kita selalu datang pagi untuk selalu menemani siswa-siswi ketika datang sekolah. Nah, menikah foto ruang UKS-nya. Jadi anak-anak biasanya kalau upacara itu pusing karena mungkin terlalu kena panas. Kita selalu siap di ruang UKS biar anak-anak bisa istirahat di sana. Ini kegiatan ini kelas 1. Nah, ini kelas 1. Jadi dibuat senyaman mungkin ya, karena memang di kelas 1 peralihan dari TK yang seperti ini. Jadi kita juga biar anak-anak itu kerasan, nggak langsung bersih bos gitu. Padahal dulu di TK banyak sekali warna-warninya. Jadi kita pun mengupayakan seperti itu. Kita buat kelas 1 seindah ini biar anak-anak kerasan, karena baru peralihan dari TK ke madrasah. Dalam proses mengajar itu kita juga seperti yang saya bilang tadi menggunakan teknologi. Ada beberapa guru yang sudah menggunakan LCD ketika mengajar. Jadi anak-anak menonton seperti ini. Kita buat pembelajaran yang menyenangkan dan membosankan. Kalau setiap hari hanya ngobrol seperti ini, mengajarnya dari face to face seperti ini, mungkin akan bosan anak-anak. Jadi kadang-kadang kita buat seperti ini, tampilan LCD seperti ini, sehingga anak-anak bisa langsung melihat apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Adapun bisa ada diskusi, ya walaupun kelas 1 itu kita juga mengajarkan dia untuk berdiskusi, belajar menerima pendapat teman seperti itu. Jadi kita sudah mulai mengajak anak-anak agar bisa menghargai temannya. Ya, ini di kelas 6. Nah, ini yang saya bilang tadi di kelas 6, dan ini foto menyambut siswa. Yang saya bilang tadi di pintu gerbang Yayasan Darul Falah Karangbendo. Jadi kita di sini bersama-sama mulai dari guru MI, MTS sampai aliyah. Semuanya di sini menyambut kedatangan siswa. Ini yang saya bilang tadi yaitu pembiasaan pagi yang membaca Asmaul Husna, memimpin doa. Jadi untuk doa itu dipusatkan di ruang guru, dipimpin oleh siswa. Mulai dari Asmaul Husna, membaca doa, terus ayat kursi, dilanjutkan membaca surat pendek. Untuk hari Senin dan Selasa itu membaca surat pendek mulai Al-Fatihah sampai surat Ad-Duha.
Setelah itu Rebo sama kami surat Al-Lail sampai Insyikok. Dilanjutkan sampai An-Naba di hari Sabtu. Hari Jumatnya itu kita istighosa. Jadi itu kegiatan kami, yaitu setiap Jumat adalah istighosa bersama-sama. Dan setiap kita mempunyai program 1 bulan sekali ke makam ketika hari Jumat manis ya, ke makam. Dilanjutkan hari Jumatnya kita olahraga bersama. Hari Sabtunya kita makan sehat bersama. Jadi beruntun, setelah Jumat manis hari Kamis ke makam, hari Kamisnya kita ke makam, Jumatnya kita senam bersama, hari Sabtunya makan sehat. Itu 1 bulan sekali program dari kami. Dan ini ada pelajaran tajwid. Selain yang saya bilang tadi Al-Quran hadis, kita juga ada materi sedikit tentang tajwid. Diharapkan anak-anak ketika membaca Al-Quran lebih mantap lagi. Panjang pendeknya, makhrajnya itu udah betul. Ini adalah kegiatan sholat duha. Dilaksanakan di Masjid Darul Falah Karangbendo. Sholat duha dan imamnya pun dijadwal biar semuanya guru juga mengimami anak-anak. Ada sholat duha, sholat duhur berjamaah. Seperti ini, begitu juga imamnya dibuatkan jadwal juga. Jadi semuanya tertata rapi, semua guru. Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Dan bukan hanya hari upacara bendera hari Senin saja, juga hari-hari pahlawan, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Kita juga ada kegiatan Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj, terus Maulid Nabi, kita selalu memperingati. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan di luar pembelajaran itu untuk kegiatan agama, seperti yang saya bilang tadi, kita selalu memperingati Hari Maulid Nabi, Hari Santri, dan sekarang pun kita masih selalu mengikuti hari santri. Seragamnya hari Kamis itu kita memakai gamis putih bebas. Artinya terserah modelnya bagaimana, yang penting putih dan jilbabnya hitam. Itu seragam kami setiap hari Kamis, begitu. Untuk penerimaan siswa baru pada tahun ini, kami yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa siswa yang mendaftarkan ke sekolahan kami akan mendapatkan bonus kebebasan untuk pakaian 4 setel ya Bu, 4 setel gratis, yaitu yang pertama kain putih hijau sama baju busana biru, pramuka kain dan baju olahraga. Itu kita berikan kalau ibu-ibu daftar ke sekolahan kami gratis, ya. Kalaupun sekarang jenengan, oh saya sekarang mau daftar, saat menikah saya sudah membawa kainnya, bisa langsung saya serahkan ke jenengan. Kami juga akan membagikan formulir, monggo bagi ibu-ibu yang tertarik dan berminat. Saya harapkan jenengan bisa mempercayakan kami untuk mendidik putra-putri jenengan di madrasah kami. Insya Allah sekolah di madrasah barokah karena ilmu agamanya lebih banyak, sehingga diharapkan ketika lulus anak-anak mempunyai ilmu agama yang banyak juga. Ini kegiatan makan sehat hari Sabtu. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu, monggo. Sebelum ini selanjutnya adalah foto-foto aja, nggih. Ini acara kelulusan kelas 6. Ya, kelas 6 itu kita biasanya rekreasi Bu setelah lulus, ya. Selalu ada rekreasinya. Itu pun terserah wali murid ya. Kita nggak memaksakan harus ke sini, mboten. Kesepakatan wali murid mau kemana itu nanti kita bicara bersama. Jadi begitu. Mungkin yang ditanyakan silakan ibu-ibu. Ketinggalan nggak sih tak sampai? Bener. Pas. Lengkap. Monggo, silakan. Ada yang ditanyakan, boten?
Betul nonton misalkan, monggo Bu Mus dibagikan. Menika formulirnya. Ini formulirnya, silakan kalau ibu-ibu berminat langsung daftar ke kami hari ini bisa, atau formulirnya nanti tidak apa-apa, langsung bilang ke saya kami, oh hari ini saya pengen masuk ke madrasah untuk siswa kami akan serahkan bajunya sekarang bisa. Adanya sudah saya bawa, nanti kalaupun kurang kami siap mengantar ke dalam jenengan. Ono sing kurang. Kami menunggu kepercayaan jenengan untuk mempercayakan putra putri jenengan di madrasah kami. Insya Allah barokah. Dah ada. Apa kurang lah? Nanti kalau misalnya kehabisan, nanti langsung kalau memang kepingin langsung aja datang ke madrasah kami, nanti kita berikan dan langsung diberikan juga. Bisa ada kontak personnya Pak. Biasanya kan jenengan nulis ya Pak Min. Mungkin sekarang masih mikir-mikir dulu, tidak apa-apa, atau langsung datang ke kami, saya langsung daftar. Ini menikah nanti saya kasihkan langsung bajunya, gratis 4 setel. Dan kalau masih mikir-mikir dulu, boleh telepon kalau ternyata, oh saya kepengen, silakan, itu nomor HP-nya udah ditulis sama Pak Muslimin, atau kepengen lihat langsung sekolah kami atau madrasah kami, monggo, pintu terbuka untuk ibu-ibu semua. Ini adalah yang bisa dihubungi kalau jenengan pengen tanya-tanya tentang madrasah kami, ataupun pengen, oh saya pengen masuk ke madrasah MI Darul Falaq Karangbendo, butuh formulir, monggo langsung telepon, nanti kami siap mengantar. Sampun dapat semua. Oh kurang ya, punten ya Ibu, minta maaf untuk yang belum mendapatkan formulir. Mungkin nanti akan saya sampaikan tadi, itu tadi kalau memang berminat dan ingin menyekolahkan putra putri jenengan ke madrasah kami, silakan telepon ke Pak Muslimin, itu nomornya, atau datang langsung ke madrasah kami. Sampun, tidak ada yang ditanyakan? Sampun nggih. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami mensosialisasikan madrasah kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu semua. Jadi waktunya sedikit molor untuk rapotan hari ini ya Bu. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mewakili teman-teman memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menata ini dulu ya Bu. Dalam ini. Pas ya. Si Bu, laptopnya nggak dipateni sih? Oh mati ya. Tak boleh buku nerek. Iya betul. Kita beli apa? Famous saja.
Ini nanti kabel lagi. Pak, kita sampai pasang ini Pak. Oh iya. Iku mlebu tasnya Pak Min iku, Bu. Pakai temen yang digowo Pak Min iki. Iki langsung dibalik nang M ada. Hah? Enggak, lo sampean kena aku enggak. Iki ya, sini kono. Iya. Iki gowo iki tak gere ngarep.